Sesuai permintaan rekan-rekan yang sampai sekarang masih belum bisa membuat MetaMask atau masih ragu-ragu untuk bikin MetaMask, kali ini saya akan bikinkan tutorial daftar MetaMask atau pembuatan akun MetaMask. Ini berlaku buat rekan-rekan semua ya, para pengguna aplikasi apapun ya. Ini berfungsi untuk aplikasi apapun, terutama rekan-rekan yang saat ini lagi heboh-hebohnya persiapan untuk mengaitkan dompetnya atau wallet MetaMask-nya ke akun core mining rekan-rekan semua. Tonton video ini sampai habis, jangan di-skip-skip biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi MetaMask ya, tepatnya adalah tutorial pembuatan akun MetaMask. Ini sesuai permintaan rekan-rekan semua, terutama rekan-rekan yang berkunjung di Dev Channel, para pengguna aplikasi core mining. Yang sebenarnya kalau rekan-rekan ini sudah daftar core mining lama, harusnya juga melakukan testnet. Kalau testnet berarti pakai MetaMask. Mungkin pada saat itu rekan-rekan nggak sempat atau gimana, yaitu memang rekan-rekan yang lebih tahu. Oke ya, langsung aja to the point. Anda langsung ke Play Store, langsung cari MetaMask ya. Cari MetaMask ya seperti ini, langsung install bro ya, bro, sis ya. Setelah install nanti kan akan ada tampilan seperti ini. Tinggal klik aja buka. Setelah klik buka, Anda akan ketemu tampilan seperti ini. Mudah banget kok ya. Setelah ketemu tampilan seperti ini, tinggal digeser-geser ya. Ini selamat datang, tinggal digeser ke kiri. Habis itu ada tulisan kelola aset digital Anda. Ini apa ya, woro-woronya ya, informasinya kita ya. Kalau mau Anda baca-baca silakan, kalau tidak baca-baca ya tinggal digeser aja sampai ketemu tampilan seperti ini. Gerbang menuju Web3 bla 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 ya. Setelah itu langsung klik mulai, Anda akan ketemu tampilan seperti ini. Nah, ini sengaja saya foto ya, tidak bisa saya screenshot ya. Di MetaMask ini sistem pengamanan kayak gitu bro, tidak bisa di screenshot. Bahkan kalau kita mengambil video langsung dari MetaMask, maka tidak akan kebaca. Itu kalau di saya ya. Kecuali kalau dua handphone, satunya video, satunya beraktivitas di MetaMask bisa ya. Atau mungkin rekan-rekan pakai apa biasanya, pakai PC atau pakai laptop, monggo ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan rekan-rekan. Apakah bisa bang? Saya ini dulu pernah punya MetaMask, terus di handphone yang baru saya aktifkan MetaMask lagi, bisa? Bisa! Asal perasa sandinya masih hafal. Nanti saya sematkan video nyoba untuk logout terus login ya. Di video ini saya coba untuk masukkan ya. Kalau Anda sudah punya MetaMask sebelumnya, selama frasa sandinya masih ada, yang 12 kata sandinya itu masih ada ya, maka Anda klik yang ini bro ya. Tapi kalau Anda belum pernah buat, ya tinggal klik buat dompet baru, gitu aja ya. Ingat ya, yang paling penting adalah frasa sandinya disimpan. Oke ya, ini saya anggap rekan-rekan belum punya, langsung aja klik buat dompet baru, maka akan ketemu tampilan seperti ini. Nah, tinggal digeser, dibaca-baca ya ini ya, tapi ya, untuk Anda pelajari ya. Nah, ini digeser sampai bawah gini. Kalau sudah Anda baca semua, langsung Anda klik I agree gitu ya. Setelah itu Anda akan ketemu tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu tampilan seperti ini, Anda bikin kata sandi bro. Kata sandi Anda. Ya ini ya, intinya bro, kata sandi itu yang gampang bagi Anda ya. Terus susah bagi orang lain. Jangan kebalik, susah bagi Anda, gampang bagi orang lain ya. Kalau Anda punya beberapa aplikasi terus kata sandinya sama, itu terserah Anda. Kalau kata sandinya beda, ya ditulis ya. Ditulis masing-masing aplikasi kata sandinya apa ya. Kayak saya kadang-kadang lupa bro dulu bro. Akhirnya saya punya rumus ya. Pokoknya itulah rumusnya. Rumusnya apa bang? Rumusnya yang kita tahu sendiri lah. Ini kata sandi kita kok ya. Nah, ini tulis kata sandi. Anda kalau bikin ya tinggal ditulis klik. Ya misalnya kata sandi Anda misalnya
Indonesia misalnya bintang 0003 misalnya. Nanti di sini tulis sama bro, Indonesia bintang 0003. Setelah itu Anda langsung centang ini bro. Centang yang ini ya, seperti ini ya. Nah, ini kan ada ini ya. Ini saya coret, ini kan sudah tercentang. Kalau sudah tercentang, ini bro, pastikan bro. Kata sandinya ada tulisan bagus ya. Ini biasanya ini tergantung di 8 karakter. Maksudnya bagus di mana? Ya ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ada apa ya, simbol kayak gitu ya. Ini biar kata sandinya kuat kalau bahasanya rekan-rekan itu kayak gitu biasanya. Ini bagus ya. Terus kalau ini diulang lagi, kalau tercentang berarti ini penulisannya sudah benar ya. Ini tercentang biru, habis itu langsung klik buat kata sandi. Setelah klik buat kata sandi, Anda akan ketemu tampilan seperti ini bro. Nah, oke ya. Ini silakan dibaca, jangan tunggu bla 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 bla. Ini langsung klik mulai. Setelah klik mulai, Anda akan ketemu tampilan seperti ini ya. Ini tinggal Anda baca, tuliskan perasa pemulihan rahasia pada selembar kertas. Ini kayak apa ya? Kayak mengingatkan kepada rekan-rekan ya. Dan simpan di tempat yang aman. Jadi jangan sampai hilang lah perasa sandinya. Karena tidak ada yang bisa menolong bro. Tidak ada yang bisa menolong. Menurut saya loh ya. Kalau rekan-rekan menemukan trik itu, perasa sandi lupa bisa ditemukan. Saya belum menemukan, soalnya saya nggak ahlinya bro. Bagi saya simpel bro. Perasa sandi itu tidak ada yang bisa nolong. Hanya kita sendiri, para pembuat akunnya sendiri ya. Tingkat keamanan sangat kuat, bla 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 ya. Risiko adalah Anda kehilangan, Anda lupa di mana Anda menaruhnya, orang lain menemukannya. Wow ya. Terus ini ya, opsi lain tidak harus pada selembar kertas. Tip simpan di brankas bank. Simpan di brankas, simpan di beberapa tempat rahasia. Jadi intinya itu gampangnya itu hanya Anda yang tahu ya. Anda dan orang kesayangan lah bro, istri atau suami ya, jangan pacar. Oke ya, setelah itu langsung klik mulai, nanti akan ketemu tampilan seperti ini. Nah, ini ada dua pilihan bagi rekan-rekan. Kalau Anda handphonenya support terhadap sidik jari, kalau mau memanfaatkan silahkan, kalau tidak mau memanfaatkan juga silahkan. Tapi enaknya kalau sidik jari juga itu diaktifkan, kita bisa mengaktifkan hanya lewat sidik jari, bukan lewat kata sandi saja ya, kayak gitu ya. Oke ya, kecuali kalau handphone kita nggak support. Tapi kalau rekan-rekan nggak mau hanya pakai kata sandi, silahkan ya. Tinggal klik cancel. Kalau pakai sidik jari, tinggal klik pindah sidik jari, tinggal ditempelin. Tinggal ditempelin saja. Oke ya, lanjut. Oke ya, ini saya anggap saya tidak pakai sidik jari. Ini ditulis konfirmasi kata sandi Anda sebelum melanjutkan konfirmasi kata sandi Anda terlebih dahulu ya. Sebelum melanjutkan ini harus konfirmasi kata sandi dulu ya. Ditulis di sini password yang Anda bikin tadi loh bro. Yang awal tadi loh ya. Habis itu langsung klik konfirmasi. Setelah itu langsung ketemu tampilan seperti ini. Ini belum terlihat nih rekan-rekan. Ini frasa sandinya ya. Langsung Anda klik ini tanda mata ini ya. Atau lihat. Nanti akan ketemu tampilan seperti ini. Nah, ini frasa sandinya keluar semua nih 12. Ini yang harus Anda simpan ya. Baik-baik, alasan apapun kalau saya ditanya nggak bisa jawab. Ya, soalnya saya nggak ahli bro. Saya yang penting pokoknya ini disimpan baik-baik. Nggak tahu itu tadi ditulis di kertas atau apa terserah, atau di handphone atau apa terserah. Yang penting Anda dan orang kesayangan Anda tahu ya. Urut ini bro. Satu misalnya ya. Orang, nomor 2, ikhtiar, nomor 3, dibilang, nomor 4, halu, nomor 5, terus, nomor 6, yang tidak, nomor 7, ikhtiar, 8, dibilang, 9, malas. Terus 10, terus, 11, misalnya nih ya, enaknya 12, ngapain? Ini contoh bro. Ya, kalau diurutkan, orang ikhtiar dibilang halu, orang tidak ikhtiar dibilang malas, terus enaknya ngapain? Itu contoh ya. Nah, paham ya? Ini disimpan urutannya nih, harus nanti kalau masukkan frasa sandi harus berurutan, ya. Harus berurutan seperti itu ya. Kalau tidak berurutan nggak bisa. Oke ya, langsung aja klik lanjutkan. Setelah klik lanjutkan akan ketemu tampilan seperti ini. Nah, ini muncul di sini nih. Di sini acak bro. Tidak seperti yang tadi 12 itu ya. Nah, kita tugasnya ngeklik yang di sini ini supaya di sini muncul misalnya nomor 1 ya. Orang ya, ikhtiar ya, dibilang halu, orang tidak ikhtiar dibilang males. Terus enaknya ngapain gitu loh, Bro.
Oke ya, itu gampangnya gitu ya. Oke ya, setelah ini ada tulisan berhasil, ada centang ini, langsung klik ini ya. Selesaikan pencadangan. Setelah klik selesaikan pencadangan akan ketemu tampilan seperti ini. Wah, selamat, dompet Anda telah terlindungi ya, telah terlindungi. Ingatlah untuk menjaga frasa pemulihan rahasia agar tetap aman. Ini merupakan tanggung jawab Anda ya. Nggak bisa tuh ngolokin ABCD, nggak bisa. Anda yang bikin kok, Anda yang tahu lah. Tinggalkan petunjuk, MetaMask tidak dapat memulihkan dompet Anda jika hilang ya. Anda dapat menemukan frasa pemulihan rahasia di pengaturan keamanan dan privasi ya. Jadi hanya Anda yang tahu. Ini saya belum praktek kalau misalnya frasa sandi rekan-rekan ada yang hilang, makanya saya nggak bisa jawab gitu. Nggak bisa jawab. Kalau rekan-rekan ada yang bisa jawab silakan ya. Oke ya, setelah ini langsung klik selesai, maka akan ketemu tampilan seperti ini. Maka kalau sudah ketemu tampilan seperti ini, selesai. Done ya. Oke ya, ini sudah selesai untuk membuat akun MetaMask-nya. Ini bagi rekan-rekan yang pengguna aplikasi Core Mining akan menanyakan ini karena proses untuk pengalian kan. Terus gimana Bang cara membuat jaringannya Bang? Karena di sini kan jaringannya adalah jaringan Ethereum main network. Nah, kalau cara membuat jaringannya sudah saya sematkan di kolom komentar videonya juga, dan sebenarnya kemarin sudah saya bahas. Oke ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat rekan-rekan semua, baik Anda pengguna aplikasi Core Mining maupun semuanya bagi rekan-rekan yang pingin membuat akun MetaMask. Gitu ya rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.